Setelah malam festival itu, ada sesuatu yang berubah. Tidak ada yang benar-benar berbeda. Namun setiap pagi kini, terasa sedikit lebih istimewa. Pagi itu, Kana keluar dari apartemennya seperti biasa, membawa tas kuliah dan pikiran yang masih dipenuhi kenangan semalam. Namun saat pintu sebelah terbuka, langkah Kana langsung terhenti. Ren keluar hampir bersamaan. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Lorong apartemen yang biasanya sunyi, terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Dan tanpa sengaja, Kana kembali mengingat malam festival itu. Cahaya lampion, keramaian, dan tangan yang tidak pernah ingin ia lepaskan. Jantung Kana langsung berdebar. Pipinya memanas seketika. Bahkan menatap Ren saja terasa sulit. Ren menyadarinya. Dan alih-alih mengatakan sesuatu, ia hanya tersenyum kecil. Ren, morning. Kana langsung salah tingkah. Semua kata yang sudah ia siapkan menghilang begitu saja. Kana, a morning. Liv, belum datang. Tidak ada yang berbicara. Keheningan di antara mereka tidak terasa canggung. Justru terasa hangat. Seolah keduanya diam-diam berharap. Kana mengikuti Ren masuk ke dalam lift. Jarak di antara mereka tidak terlalu dekat. Tetapi juga tidak sejauh dulu. Pintu lift perlahan tertutup. Cahaya pagi dari lorong menghilang. Kini hanya ada mereka berdua. Kana mencoba menenangkan dirinya. Namun sesekali, matanya diam-diam melirik ke arah Ren. Dan setiap kali itu terjadi, jantungnya selalu berdebar lebih cepat. Saat suasana mulai terasa canggung, Ren membuka tasnya. Seolah sudah menyiapkan sesuatu sejak awal. Ren, aku beli dua. Sesederhana itu. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada alasan khusus. Karena, Karena menatap kopi itu beberapa detik. Terlalu terkejut untuk langsung merespons. Perlahan Kana menerima kopi itu. Ujung jari mereka nyaris bersentuhan. Dan entah kenapa, hal kecil itu terasa sangat memalukan. Mereka kembali diam, berdiri berdampingan di dalam lift, masing-masing memegang kopi hangat di tangan. Tidak ada percakapan penting, tetapi suasananya terasa nyaman. Karena menatap kopi itu, lalu tersenyum kecil tanpa sadar. Mungkin bagi orang lain, ini hanyalah kopi biasa. Namun bagi Kana, pagi itu terasa sedikit lebih istimewa. Lift akhirnya mencapai lantai dasar. Pintu terbuka perlahan, cahaya pagi menyambut mereka sekali lagi, dan saat Kana melangkah keluar, ia menyadari satu hal. Ren selalu melakukan hal-hal kecil yang membuatnya bahagia, tanpa pernah mengatakannya secara langsung. Perjalanan menuju kampus terasa lebih singkat dari biasanya. Langkah Kana terasa ringan, meskipun ia tahu persis penyebabnya. Kana menatap kopi hangat di tangannya. Lalu tanpa sadar, senyum kecil muncul di wajahnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama, karena seseorang tiba-tiba berlari dari kejauhan. Dialog Yuna, Kana hampir menjatuhkan kopinya. Kana, wah. Mata Yuna langsung tertuju pada kopi di tangan Kana. Senyum jahil perlahan muncul di wajahnya. Yuna, tunggu dulu. Itu dari Ren kan? Kana langsung membeku. Wajahnya memerah dalam hitungan detik. Kana, bukan gitu. Yuna justru semakin curiga. Yuna, Ren yang beliin. Kana langsung panik. Semua orang di sekitar seolah menghilang. Yang tersisa hanya rasa malu yang luar biasa. Kana, jangan salah paham. Melihat reaksi sahabatnya, Yuna akhirnya tertawa keras. Yuna, hahaha. Muka kamu merah banget, Yuna terus menggoda tanpa ampun. Sedangkan Kana hanya bisa berjalan sambil memeluk kopi itu erat-erat, berusaha menyembunyikan wajahnya yang semakin panas. Yuna, aku dukung kok. Kana diam. Hari kuliah baru saja dimulai. Tetapi bagi Kana, rasanya sudah cukup melelahkan. Dan entah kenapa, ia tidak membenci perasaan itu. Langit sore perlahan berubah gelap. Awan mendung menutupi cahaya matahari, dan angin dingin mulai terasa di halaman kampus. Kuliah akhirnya selesai. Mahasiswa mulai keluar dari gedung satu persatu, sementara Kana berjalan pelan sambil memeluk tasnya. Namun baru beberapa langkah meninggalkan gedung, tetesan hujan pertama mulai jatuh. Awalnya pelan, lalu semakin deras. Kana berhenti di saat orang lain berlarian, dan baru sadar. Ia lupa membawa payung lagi. Suara hujan memenuhi jalanan sore itu. Lampu kota mulai menyala satu persatu, memantul di jalan yang basah. Kana hanya bisa berdiri diam sambil menatap hujan di depannya. Sampai seseorang datang mendekat dari balik hujan. Ren, dengan payung hitam di tangannya, dan wajah tenang seperti biasa. Tanpa banyak bicara, Ren mengangkat payung itu sedikit ke arah Kana. Sebuah ajakan sederhana, namun cukup membuat jantung Kana kembali berdebar tidak tenang. Dan malam itu, mereka mulai berjalan bersama di bawah satu payung kecil. Di tengah hujan yang terus turun perlahan, hujan malam turun semakin deras, suara rintiknya memenuhi jalanan yang mulai sepi, sementara lampu kota memantul di genangan air seperti cahaya kecil yang berkilau.
Kana berjalan pelan di bawah payung Ren. Jarak mereka begitu dekat, sampai Kana bisa mendengar suara langkah kaki Ren di sampingnya. Awalnya mereka berjalan tanpa bicara, hanya suara hujan dan angin malam yang dingin. Namun justru keheningan itu terasa nyaman. Kana mencoba menjaga jarak sedikit, agar tidak terlalu dekat. Tetapi, hujan yang semakin deras membuat mereka perlahan berdiri semakin rapat di bawah payung kecil itu. Bahu mereka hampir bersentuhan, dan setiap kali itu terjadi, jantung Kana langsung berdegup lebih cepat. Ren diam-diam memiringkan payung lebih ke arah Kana, membiarkan sebagian bahunya sendiri terkena hujan. Kana menyadarinya beberapa detik kemudian. Ren. Kana menatap pundak Ren yang mulai basah. Kamu kehujanan? Ren hanya menjawab singkat. Nggak apa? Jawaban sederhana itu justru membuat wajah Kana semakin panas. Mereka kembali berjalan perlahan, tidak ada percakapan panjang. Namun malam itu terasa aneh, karena, tanpa sadar, Kana mulai menikmati setiap langkah kecil di samping Ren, dan di tengah hujan malam yang dingin itu, untuk pertama kalinya, Kana berharap jalan menuju apartemen terasa lebih jauh sedikit. Hujan masih turun ketika mereka akhirnya tiba di apartemen. Suara air menetes dari ujung payung terdengar pelan di tengah malam yang dingin. Kana berdiri di samping Ren sambil mencoba menenangkan jantungnya sendiri. Namun tepat saat mereka melangkah masuk ke koridor apartemen, lampu tiba-tiba mati, gelap. Seluruh lantai langsung tenggelam dalam keheningan, hanya suara hujan dari luar yang masih terdengar jelas. Kana refleks menahan napas. Tubuhnya tanpa sadar bergerak sedikit lebih dekat ke arah Ren. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu cahaya kecil muncul dari ponsel Ren. Flashlight putih lembut menerangi koridor yang gelap, dan untuk pertama kalinya malam itu, Kana melihat wajah Ren dari jarak yang begitu dekat. Cahaya kecil itu memantul di mata mereka. Suasana menjadi jauh lebih sunyi dari sebelumnya, jauh lebih dekat. Kana bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ren menatap Kana beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan, "Sampai listrik nyala, tunggu di apartemenku dulu." Kana membeku. Kalimat sederhana itu membuat pikirannya kosong sesaat. Apartemen Ren. Berdua. Di malam hujan seperti ini, wajah Kana langsung memanas. Namun anehnya, ia tidak bisa menolak. Dan malam itu, di tengah koridor gelap dan suara hujan yang terus turun, jarak di antara mereka perlahan mulai berubah. Apartemen Ren terasa jauh lebih hangat dibanding koridor gelap di luar. Cahaya lilin kecil dan lampu darurat menerangi ruangan dengan warna keemasan yang lembut. Suara hujan masih terdengar pelan dari balik jendela, membuat malam itu terasa semakin sunyi. Kana masuk perlahan sambil melepas sepatunya dengan gugup. Ini pertama kalinya ia berada di apartemen Ren. Dan entah kenapa, itu membuat jantungnya semakin sulit tenang. Ruangan itu sederhana, rapi, tenang, sama seperti pemiliknya. Kana duduk pelan di sofa sambil meremas ujung bajunya sendiri. Berusaha terlihat biasa, namun sebenarnya pikirannya sudah kacau sejak tadi. Sementara itu, Ren berjalan menuju dapur kecil di sudut ruangan. Ia menyiapkan minuman hangat tanpa banyak bicara. Hanya suara air panas. Dan hujan malam yang memenuhi apartemen kecil itu. Beberapa menit kemudian, Ren meletakkan cangkir hangat di depan Kana. Uap tipis perlahan naik ke udara. Hangat, tenang, dan entah kenapa, nyaman. Kana memegang cangkir itu dengan kedua tangan sambil menunduk malu. Lalu Ren berkata pelan, "Kamu sering lupa bawa payung." Kana langsung salah tingkah. "Aku nggak sengaja." Ren menatap Kana beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Senyum tipis yang jarang sekali terlihat. Dan tanpa sadar, jantung Kana kembali berdegup kacau. Mereka mulai berbicara pelan, tentang hal-hal kecil, tentang kampus, tentang hujan, tentang hari-hari biasa. Namun malam itu terasa berbeda. Karena untuk pertama kalinya, Kana merasa ia tidak sedang sendirian. Suara hujan terus turun di luar jendela. Sementara di dalam ruangan kecil itu, waktu terasa berjalan jauh lebih lambat. Dan di tengah malam yang hangat itu, Kana mulai menyadari satu hal. Semakin dekat dengan Ren, semakin sulit baginya untuk berhenti berharap.